Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepao. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat pada sore hari ini yaitu pada poin yang pertama di warta jemaat, kebaktian rumah tangga sepanjang minggu ke depan. Nyanyian yang dipakai dalam kebaktian rumah tangga minggu depan yaitu nyanyian Mazmur dan nyanyian rohani. Dan yang kedua, ralat ibadah rumah tangga di kelompok pelayanan 6 pada hari Selasa 26 Oktober 2021. Dalam warta jemaat tertulis keluarga Prawiro Hartanto dipindahkan ke keluarga Sukallo pada pukul 16.30 WITA. Atas perhatian warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang kedua, poin nomor 14, persiapan bersama kebaktian rumah tangga minggu depan yang akan dipimpin oleh Saudari Fitriani Bate Bandera, STH. Dan yang ketiga, poin ke-15, kegiatan Posyandu Lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pada pukul 9.30 sampai selesai. Pelayan Bapak Peter Minggu, BTH. Dan poin yang keempat, poin yang kelima, poin nomor 19, pelajaran katekisasi. Pelajaran katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Minggu pukul 15 atau jam 3 sore di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Diharap kepada peserta katekisasi untuk hadir tepat waktu. Dan mohon kepada saudari yang sudah mendaftar, ada yang mendaftar tapi sampai sekarang belum ada yang hadir. Jadi kalau pertemuan kedua sudah dibatal. Ya. Poin yang ke-6 di nomor 20, ibadah pengucapan syukur dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 9 di halaman gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dalam rangkaian ibadah tersebut dilaksanakan pelayanan baptisan kudus anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya, disilakan mendaftar di kantor Jemaat Rantepao melalui tata usaha selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2021 dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Dan sudah ada yang mendaftar, ada tambahan Aurin Kamaya Kawan Nalombe, anak perempuan dari Bapak Gerson Kawan Nalombe dan Ibu Ewnike Parung Limbong. Ya, yang melayani pada ibadah pada pukul 18 hari ini adalah Bapak Pendeta John Adi Palimbong. Beliau adalah pendeta dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh indah anugerah Tuhan yang sudah diberikan bagi kita umat-Nya yang percaya. Kita dapat melihat keagungan kuasa-Nya yang begitu menakjubkan. Itu tidak lepas dari pemeliharaan dan tuntunan Tuhan dalam sepanjang minggu yang sudah kita lalui, bahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Dan hari ini
kita memasuki Minggu Pekan Pemuda Gereja Toraja dalam tuntunan tema supaya aku dapat melihat. Mari bersama dengan segenap pemuda Gereja Toraja kita memuji dan memuliakan namanya, korban syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai dan kasih karunia Allah menyertai-mu. Menyertai-mu juga. Kita akan bersama-sama bermazmur. Lewat Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian Syara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita mendengarkan perintah mengasihi. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Jangan membenci saudaramu dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang mendengar orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah engkau menuntut balas,
Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Kita telah mendengarkan perintah untuk mengasihi dalam segala kelemahan yang ada pada diri kita masing-masing. Kita terlalu banyak tidak mampu untuk melakukan perintah untuk mengasihi. Dan karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengakui segala dosa dan kelemahan yang kita lakukan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui jalan pikiran dan tindakan kami yang jahat. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi di dalam pandangan mata-Mu. Kami sadar bahwa kami sungguh berdosa kepadamu. Sudilah kiranya mendengarkan doa kami. Seorang muda menjaga kelakuannya bersih. Mohon pengampunan-Mu Tuhan, bila selama ini sebagai pemuda, kami tidak meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon pengampunan-Mu Tuhan, bila pikiran, kata-kata, dan kelakuan kami tercemar oleh hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kami mengecewakan Tuhan, orang tua, dan teman-teman kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Hapuskanlah segala pelanggaran kami. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka. Lakukanlah dengan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat 8. Kasih yang terindah.
yang ke-13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sambil pun dijalankan kita iringi dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan firman-Mu lewat persembahan yang kami bawa pada sore ini. Kiranya boleh dipakai dalam ladang firman-Mu. Juga yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan memberkati dan kami dapat menggunakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
Kita angkat pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi pujian ini, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah yang boleh mendengarkan dan mengikuti ibadah saat ini, kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini dari 3 pembacaan, Yeremia 31, Ibrani pasal 7, dan saya akan membaca Injil Markus pasal 10. Izinkan salah satu bagian firman Tuhan terbuka di hadapan saudara, dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami. Karena kami percaya kehidupan ini milik-Mu dan Tuhanlah yang mengatur perjalanan kehidupan kami. Kami ada hari ini menikmati anugerah-Mu karena kasih dan karena cinta Tuhan bagi kami sekalian. Bersama dengan anak-anak muda Tuhan PPGT Gereja Toraja, boleh menikmati syukur Pekan Pemuda pada minggu ini. Dan di sini di Jemaat Rantepao, mereka boleh menikmati kebersamaan dalam rangka mengangkat pelayanan. Kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tahu siapa kami, Tuhan tahu siapa kami. Dan karena itu ya Tuhan, Roh Kudus tuntun kami semuanya. Sehingga saat ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Dan karena itu Tuhan, layakkan kami semuanya untuk membaca, mendengarkan, merenungkan. Layakkan kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami, ini kehidupan kami. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia pasal 31, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Yeremia 31, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan,
Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua terambil dari Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai ayat 28. Ibrani 7 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Dengarkan Injil Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya diam, namun ia semakin keras. Ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia, panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Kore sumanga pua. Shalom. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, agak sedikit gemetar di mimbar ini. Ya, karena saya kuliah di belakang gedung gereja ini dan
untuk pertama kalinya selama 21 tahun jadi pendeta berdiri di mimbar jemaat Rantepao. Jadi kayak gemetar seperti kalau kita ke Israel, kalau mau masuk Yerusalem. Amin rakato. Amin le. Ya saya kira kita aminkan karena ini gereja tua yang sudah berdiri ratusan tahun. Dan saya orang yang sangat merindukan berdiri di mimbar ini. Dan alhamdulillah. Puji Tuhan saya hari ini setelah saya datang melayani di Nunungan minggu lalu ditelepon Bapak Pendeta David, bro, ya panggil bro, tapi bukan partai ya, bro. Bisa kamu memimpin ibadah di Rantepao kami, puji Tuhan, maselimu ku mas sembayang. Makasih Bu, rekan-rekan. Ya makanya mak perondo-rondo nak sidik, ya. Walaupun sudah sering disoting di Jemaat Surabaya, tapi saya nggak kejoki ibu kota gereja Toraja. Ya Bapak Ibu dan Saudara, tentu saya sukacita sekali walaupun tidak terpilih di Sinode Gereja Toraja dalam pemilihan Ketua UG, tapi saya bersyukur karena saya setelah Sinode saya memimpin ibadah di sini bersama dengan anak muda. Amin rakato. Ya tentu saya berbangga hati karena sebagai orang tua anak saya yang pertama sudah kerja di Jakarta dan yang kedua di Brawijaya, Malang. Tentu merasakan kebanggaan ketika anak saya ketika di Talung Lipo dulu dan berdiri melayani. Saya dari Mangkutana ke Tarakan Talung Lipo dan Surabaya. Jadi pendeta yang terjauh mutasinya terbang-terbang. Nah, kau tahu luar biasa, kau tidak ada luar biasa karena kalau mutasi habis semua barang. Kadang kayak masuk corona, tidak boleh terlalu panjang intronya. Iya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tentu tema ini diambil dari pembacaan kita. Tubuh tapi putih pokari tele. Kalau kita yang tidak buta, tidak membuka supaya saya melihat karena saudara sudah pasti melihat. Saya ingin menyampaikan 3 hal bagi saudara, bagi Bapak, minta maaf kalau saya gunakan saudara. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Setiap mungkin saudara bisa mendengarkan khotbah saya di YouTube, termasuk ketika saya diminta di sini. Dan saya kira di Lentera Malam mungkin ada 4 khotbah saya. Selalu berbicara tentang 3 hal. Ya atau Pak Pendeta kenapa selalu 3 hal? Pertama saya punya 3 anak. Yang kedua saya terus meyakinkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Amin. Ya, sehingga ketika saya berbicara 3 hal, bicara tentang sesuatu yang sangat prinsip dalam kita bergereja. Kalau ingin runtuhkan iman saudara, maka katakanlah bahwa saudara tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Habis semua. Kalau anak-anak sudah meragukan tentang Allah Tritunggal, maka sesungguhnya pada saat yang sama runtuh semua yang kemudian kita miliki sebagai orang Kristen. Dah kok pendapat pendeta itu pendeta atau 3 hal itu saudara-saudaraku yang sama Tuhan, singkat-singkat saja. Pertama, Bartimeus itu adalah orang buta, tapi gunakan pendengarannya luar biasa. Jadi Bartimeus itu pembacaan kita mengatakan dia buta. Tapi pada saat ia buta atau ketika ia mengalami kecacatan, ia tidak melihat. Maka pada saat yang sama ia kemudian menggunakan telinganya, pendengarannya untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Termasuk mendengarkan cerita-cerita tentang karya yang dilakukan oleh Yesus.
Sehingga ketika ia mendengarkan tentang Yesus, maka ia sangat bersukacita mendengarkan nama itu. Nah, kalau Yakobus, saudaraku dalam Tuhan, lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Tuh, Buddha tahu tema tuh gitu. Terlalu banyak bicara, tapi tidak mau mendengarkan orang. Kita orang tua banyak sekali bicara kepada anak-anak muda kita dalam gereja kita, tapi kita tidak pernah kemudian mendengarkan suara hati mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya sering katakan dimanapun saya berada, tidak boleh terlalu banyak bicara, request anak muda, karena kalau kita dulu masih kecil dan kita terus ribut, bisa pada diperangi. Tapi anak-anak kita kalau kita terus ribut bisa, maka dataru kena HP na tunatiro. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, bahwa Bartimeus itu adalah orang yang buta, tetapi ia menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan suara-suara yang ada di sekitarnya. Dan suara yang luar biasa, cerita yang luar biasa yang didengarkan Bartimeus sebagai orang Yeriko itu. Jadi Yeriko itu, saudara-saudaraku, kota yang pasti dilewati kalau Yesus dari Galilea menuju ke Yerusalem, atau Yerusalem menuju Galilea. Itu kota di bawah, lalu kemudian kalau orang kemudian dari Yerusalem ke bawah pasti lewat kota itu. Dan Bartimeus pasti sering mendengarkan teriakan tentang Yesus itu. Jadi itu yang pertama, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, bahwa kita tidak hanya boleh kemudian hanya menggunakan mata kita, tapi juga baiklah kita selalu kemudian juga menggunakan telinga kita untuk mendengarkan orang. Kalau saya waktu kuliah di STT Rantai Paus, saudara, ada dosen saya yang kemudian biasa agak engke. Karena kalau saya kuliah itu, saya selalu tutup mata, tutup mendengar aja. Dan pernah panggil, John, tuh berkata bang mutiro nak kemak kuliah, mengada enak. Kuka lebih baik saya tutup mata supaya saya tidak terganggu daripada saya kemudian, dan saya mendengar daripada saya kemudian lihat ibu, lalu kemudian saya terganggu dengan mata itu. Toh, bapak-bapak ya, tutup bangunkan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Bartimeus itu buta, tapi dia menggunakan hatinya. Coba saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, aku orang yang kemudian berbicara dengan dia, lalu dia mengatakan pergilah, dia memanggil. Lalu ia kemudian mengatakan kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Matanya buta, tapi hatinya luar biasa. Dan karena itu orang lain mengatakan pamatotoi, kuatkan hatimu, berdiri, kuatkan hatimu dan pergi menghadap dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya kadeke, minta maaf kalau bahasa Toraja saya lahir dulu, besar dulu, biasanya masih dikit-dikit kental lunya. Kalau kita berbuat salah, saudara-saudaraku dalam Tuhan, dan sekira anak-anak muda belajar untuk menata hati. Ya tadi kemarin saya setelah menata hati, lalu WA banyak orang untuk melepaskan yang tadi kita baca, lepaskan dendammu, lepaskan amarahmu. Kan ada banyak orang yang kemudian saudara-saudara dalam Tuhan dendamnya luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, teman-teman, adik-adik pemuda, salah satu yang harus ditata dalam hidup kita adalah hati kita. Betul. Ya kepenanta mau tertata, maka kita bisa menikmati sukacitanya hidup ini. Tapi kalau hati kita tidak tertata, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, ada terlalu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang baik menjadi buruk karena hati kita tidak tertata. Dan anak-anak muda harus kemudian belajar menata hidupnya dengan menata hatinya.
Karena hal yang paling bisa mengganggu kita ketika kita melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan dalam kehidupan kita, namun tak pernah tegur kita sama Tuhan, ta susiwang lihat mau apa namanya, lihat kucing di rumah. Tuh, kalau kucing lagi curi ikan, tak pernah diengkei, langsung mak paripik, tuh, langsung ambil gaya memelas. Karena pasti di instingnya bahwa dia mencuri. Di insting dia pasti nak tahu mang kana boko balik teh mesti nasengkena tuanku. Dan karena itu kucing kemudian memelas untuk supaya jangan dipukul. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, hal yang sesungguhnya menjadi ukuran bagi kita, walaupun orang tak menegur kita, walaupun orang tidak kemudian engkau salah, engkau berbuat dosa, engkau melakukan kesalahan, hal yang bisa mengganggu kehidupan saudara ketika hati saudara kemudian terus mengatakan engkau melakukan kesalahan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Bartimeus memiliki hati yang luar biasa. Pendengaran yang luar biasa, hati yang kemudian luar biasa. Dan karena itu, saudara-saudara, orang banyak mengatakan, pamatoto ipenanmu, kuatkan hatimu dan pergi menghadap dia. Karena kalau kemudian tidak kuat hatinya saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Bartimeus kemudian memang berteriak, tapi sebagai orang yang sudah sering buta, saudara. Sudah sering buta. Yang buta. Biasanya orang yang kemudian cacat itu saudara-saudara yang mengimis di jalan saudara. Budaya meminta-mintanya. Budaya kemudian meminta itu sudah tertanam dalam hatinya. Ya. Betul. Ya, di Surabaya saudara-saudara kasih Tuhan. Saya kira kota yang paling luar biasa indahnya. Bukan promosi tapi Surabaya itu kota yang luar biasa indahnya. Masih erok. Indah, orang tertib. Ini tak jauh ni nak mana sangat tu duk lu lampu hijau le, langsung nak penuh buka pelak-pelak papa. Mana sangat tu sia. Di sana itu enggak terlalu banyak bunyi-bunyi begitu. Tuh. Karena juga persoalan hati itu, Nah sangat pabangor itu ke misa de menit atau misa detik tahu tak langsung kemudian. Tapi orang sudah kasih bunyi karena hati belum tertata dengan itu. Nah saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kemudian seorang pengemis yang budaya mengemisnya tertanam dalam hatinya, nggak usah berubah, nggak usah pergi kepada Yesus, cukuplah makan dengan diulurkan tangan orang dan aku makan dengan apa adanya. Maka mungkin dia tidak akan kemudian menghadap Yesus atau kemudian tidak meninggalkan tempat duduknya untuk kemudian berjumpa dengan Yesus. Dan karena itu, saudaraku yang sama Tuhan, dia mengatakan, orang mengatakan, pamatoto ipenanmu, kuatkan hatimu untuk menghadap Yesus. Nah, saudaraku yang sama Tuhan, penting untuk kemudian menata hati kita dalam hidup ini. Penting untuk menata kehidupan anak-anak muda dengan hati. Jangan nanti katakan, Pak Pendeta nanti tua baru begitu. Tidak. Mulailah sekarang, karena bagi saya dunia hari ini, apalagi dalam corona, saya kira zaman corona, yang paling banyak berguna dalam jemaat dan dalam masyarakat itu adalah anak-anak muda yang luar biasa. Ya kena tak itu mengurat atau temo na di kuah YouTube apa segala komang kaki apa pala di PC. Tapi ada anak-anak muda yang luar biasa, dan anak-anak luar biasa bukan hanya keterampilan di tangannya, di mulutnya, tapi yang luar biasa ketika hatinya mulai ditata dengan baik. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang membuat kemudian Bartimeus sembuh? Apakah kemudian ketika ia berteriak-teriak kepada Yesus, Tuhan tolong anak Daud, tolong aku, sembuhkan aku? Bukan itu. Ada banyak orang saudara-saudaraku yang sama Tuhan kan teriak-teriak kan. Nyanyi teriak-teriak. Tuh, baca Alkitab teriak-teriak. Saya tidak nyebut kampung lah.
Ada teman saya dulu di SMA Kristen Rantepau, saya tamat dari SMA Kristen Rantepau. Saya lewat di rumahnya beli lagi ini, kemudian ku kemana ibu? Aku lagi berdoa. Ku jam 2, jam 1 lagi doa. Bisa mau kubayangkan kalau ada orang yang tertib doanya begitu le. Tapi ya doa luar biasa. Tapi tidak pernah kemudian menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Bercerai 2 kali itu pasti ada masalah. Tapi kencang-kencangnya doanya luar biasa. Karena pasti ada mengatakan, Pak Pendeta karena ada masalah dalam rumah tangga. Enggak ada orang yang tidak punya masalah dalam rumah tangga. Ya. Jadi adik-adik yang mau menikah, jangan katakan nanti sudah cocok 100% baru nikah. Karena dengan 100% kami tidak akan punya masalah dalam rumah tangga. Tahabe kita, rampo pongesu tak patah menikah. Karena tidak ada rumah tangga, saudara-saudara yang sama Tuhan, yang kemudian tidak menghadapi masalah. Juga anak-anak muda, kalau ada anak muda mengatakan ada banyak masalah dalam rumah tangga kami Pak Pendeta, dan karena itu kami tidak bisa dalam rumah karena ada banyak masalah. Tidak ada rumah yang tidak punya masalahnya. Kan biasa riki di rumah tetangga banyak rumputnya yang hijau le. Tapi kemudian masuk juga ada masalah di situ. Dan banyak anak-anak yang kemudian mengatakan broken home karena kemudian melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumahnya. Jadi yang menyembuhkan saudara-saudara kasih Tuhan Bartimeus bukan karena dia teriak-teriak. Yang menyembuhkan kita kalau ada luka-luka rohani, saya sedang gunakan luka-luka rohani saudara, karena banyak orang yang kemudian aktif dalam gereja tapi luka-luka rohaninya banyak, penyakit rohaninya banyak. Betul. Ada banyak kita yang aktif dalam gereja tapi kita punya banyak penyakit rohani. Ya kalau kita sakit fisik saudara seperti saya yang agak kencang autoimunnya, ya pergi ke dokter. Tapi kalau ada orang yang kemudian sakit rohani, biasanya nyimpan sakit rohani dan tidak sembuh-sembuh. Karena ketika kemudian datang kepada Yesus bukan karena ia punya sesuatu yang dilihat Yesus, tapi kemudian ia melakukan sebagai sebuah kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan. Malem gereja tahu, malem kumpulan tahu, baca Alkitab tahu, GCA tahu, semua dilakukan. Tapi dilakukan berkali-kali tapi sakit rohaninya semakin kencang. Yang mau tahu na ibu-ibu ke malem kumpulan na biasa papok ada bokok banget tahu. Yang mau tahu na Buddha torai ma pak di bang bokok na. Karena biasa bangkit si pok ada bokok dan karena itu banyak orang yang kemudian sakit belakangnya. Ya, biasa kayak di kuah, dak mau pokadan ni tahu le. Oh malil ako, dak pokadan ni le, kamu mana riko kuan? Malenten ako, dak mi pokadan ni le, kamu mana ko kuan? Dak dua mo to, mal ako dak mi pokadan ni le, kamu mana ko kuan? Talu mo, tapi dak manin ako dak ni kuan tahu. Itu penyakit rohani juga Ibu ya. Ya, itu penyakit rohani. Nah pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kemudian penyakit rohani hilang dalam hidup saudara, dalam hidup kita? Tadi saudara-saudara yang Tuhan penyakit fisik tambah penyakit roh. Dia punya penyakit fisik tapi dia kuat rohaninya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang sama Tuhan ketika kemudian Yesus berjumpa dengan Bartimeus, apa yang Yesus katakan saudara-saudaraku yang sama Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dah kau orina sembule. Semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus kan itu. Biasa malip namanya sembuh. Tapi yang menyelamatkan Bartimeus, saudaraku yang sama Tuhan, imannya. Kepatanganannya. Nah kau tahu apa itu iman? Aku percaya dia ada, tapi kita kemudian percaya dan menggantungkan diri kepadanya. Yang mau iman toh, tak na iman ke mata-mata bangki Tuhan, bukan iman itu. Karena iblis juga kemudian mendengar selalu teriak dan gemetar kalau dengar nama Yesus. Kalau kan kita tidak, toh dengar nama Yesus kan kita tidak gemetar ya.
Adik-adik tulis nama Yesus gimana? TY atau? Ditulislah WA panjang-panjang, lalu terakhirnya TY. Lalu orang bilang, apa itu TY? Tulis WA panjang-panjang, lalu tulis GBU. Tuh. Jangankan gemetar, nulis namanya saja, kemudian kita tidak enggan sekali nulis nama Tuhan dengan sempurna. Adik-adik ya. Bapak-bapak juga, karena biasa bapak-bapak panjang juga WA-nya. Tapi tulis Tuhan Yesus di situ TY. Ya, kalau anak-anak di katekisasi Talung Lipu tulis di Facebooknya, saya bilang, maaf nak, ubah itu, tulis saja Tuhan Yesus. Masih iri kamera pokadi itu Tuhan Yesus, minggu itu di TY. GBU. Tuh. Tulis dong panjang namanya, supaya tahu bahwa saudara percaya kepada Yesus. Tuh. Kalau lakukan mulai besok, berhenti lakukan dan tulis nama Tuhan dengan baik. Amin. Iya, amin. Tak mau jemaat rantai bawah yang hadir hari ini yang tulis namanya Tuhan dengan TY. Jadi yang menyembuhkan Bartimeus saudara-saudaraku yang Tuhan bukan karena dia teriak, "Anak Daud, tolong aku," bukan. Tapi yang menyembuhkan Bartimeus saudara-saudara karena Yesus melihat iman Bartimeus. Kepatungannya yang dilihat Yesus, imannya yang dilihat Yesus. Yang dilihat Yesus sebagai jemaat rantepau, adik-adik pemuda adalah iman kita. Bahwa kita percaya dia ada. Dan kita percaya dia yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita percaya dia ada, tapi kita tidak mau kemudian diatur oleh dia, sesungguhnya setan, iblis jauh lebih luar biasa daripada kita. Dan saya belajar saudara-saudaraku sama Tuhan pada titik itu, dalam segala kelemahan. Saya belajar pada titik itu, dalam segala kekurangan. Yakin ang kurang amiki ina ditandai mo kakadakin na dipogau. Temo apa tu ampo. Dan saudara-saudaraku yang sama Tuhan, Yesus bangga melihat iman Bartimeus. Yang buta secara jasmani, tapi hatinya luar biasa. Tapi juga kemudian punya iman yang luar biasa. Dan karena itu Yesus mengatakan, pergilah, engkau sembuh. Dan karena kemudian ia sembuh, ia mengikuti Yesus. Ya, dia kemudian mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus ketika ia sembuh. Nah karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita supaya aku dapat melihat. Ku sangat puji Tuhan bahwa mata kita sempurna. Puji Tuhan karena Tuhan memberikan mata yang luar biasa. Kalau ada saudara-saudara saya yang ada di rumah yang kemudian memiliki kecacatan mata atau yang lain, saudara, jangan kemudian merasa rendah karena Anda cacat. Tapi yakinlah saudaraku yang sama Tuhan bahwa Tuhan pasti menitipkan sesuatu yang berharga pada diri kita. Yaitu kamu, kitanya yang kemudian sempurna, mata kita, pendengaran kita. Maka saudaraku yang sama Tuhan, yang harus menjadi luar biasa dalam kehidupan kita ketika hati kita menjadi hati yang melihat. Dan ada banyak orang yang kemudian matanya melihat, tapi hatinya tak melihat. Kalau di Surabaya, saudara-saudara sama Tuhan, aku nak tahu bagaimana Pak Pendeta mengaplikasikan itu. Kukua, kalau saya berangkat dari rumah saya pastori dengan jemaat 3 kilo lebih, saya tidak pasti bisa menolong semua orang yang kemudian ada di jalan. Tapi kemarin ayo melalan dari rumah ke gereja, maka saya doakan semua orang yang saya melihat. Kalau ada pagi-pagi bawa dorong gerobak, kuka Tuhan berkati gerobaknya itu dan laku jualannya. Ya bang atau kubuka itu. Kalau ada yang kemudian itu, kuka berkati uangnya didapatkan supaya anaknya sekolah. Tuh.
kan tak aku bisa tolong nih, tapi saya mendoakan mereka. Dan itu terus saya lakukan, mendoakan mereka yang kuanggap agak berat pekerjaannya. Tapi saya pasti yakinkan bahwa uang kecil yang didapatkan akan berguna ketika kemudian kita doakan. Semoga semua kita, mata kita yang melihat, tapi jangan hanya mata melihat, biarkanlah hati kita kemudian juga melihat. Dan ketika kemudian mata dan hati kita melihat, kita menjadi orang-orang yang kemudian punya iman yang luar biasa kepada Yesus, yang dalam Ibrani dikatakan dia adalah imam agung yang telah berkorban bagi kita, yang kemudian menyelesaikan semua karya agung Allah bagi kita untuk menyelamatkan kita. Jangan tutup mata kita, jangan tutup hati kita untuk kemudian terus melaikan agar Tuhan dimuliakan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kekasih Tuhan baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, izinkanlah kami yang Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan Dikau, memiliki mata yang baik, juga belajar untuk menata hati kami. Juga ya Tuhan, ajarlah kami memiliki iman yang teguh, yang sungguh percaya tentang kedaulatan-Mu, tentang kuasa-Mu, sehingga kami mengikuti Engkau bukan sebagai sebuah kebiasaan, tetapi kami mengikuti Engkau dalam komitmen yang sungguh, bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau menyelamatkan kami. Amin. Dalam rangka Pekan Pemuda, kita akan menyanyikan Mars PPGT. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan berdoa secara umum saja, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan. Kita bersyukur sidang sinode Gereja Toraja boleh berjalan dengan baik dan boleh dipilih hamba-hamba Tuhan untuk memimpin dan melayani di sinode, verifikasi, dan badan pertimbangan Gereja Toraja. Tuhan memberkati semua utusan yang boleh datang di Toraja Utara dan dalam perjalanan kembali ke tempat masing-masing. Kita berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di Rantai Pao, seluruh masgereja. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang luar biasa, PPGT baik di jemaat ini maupun PPGT yang ada di berbagai tempat, sehingga sungguh-sungguh pekan
pekan bagi anak-anak kita digunakan dengan baik untuk kemudian semakin merasakan betapa luar biasanya cinta Tuhan bagi mereka, sehingga mereka terus bertumbuh dalam cinta itu. Kita berdoa untuk kehidupan kita yang boleh hadir hari ini. Tuhan memberkati kita dalam segala hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara sekalian. Mari saudaraku, kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan, bersukacita di hadapan-Mu. Karena kami percaya hidup ini adalah milik-Mu, dan Tuhan layakkan kami untuk menikmati kehidupan hari ini, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama saat ini. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi bagian kehidupan kami hari ini. Terima kasih atas apa yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Engkau menciptakan kami segambar dengan Dikau. Engkau memberikan segala yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan karena itu kami belajar untuk kemudian menikmati, menghargai yang Tuhan anugerahkan bagi hidup ini. Seandainya ada kekasih-kekasih kami ya Tuhan, yang memiliki berbagai keterbatasan-keterbatasan, yakinkan mereka bahwa mereka adalah milik Tuhan. Tuhan pasti menitipkan sesuatu yang berharga bagi mereka. Dan karena itu mereka menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kesempurnaan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami sungguh-sungguh hargai dan nikmati, dan kami persembahkan kepada Tuhan sebagai hal yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tidak menghinakan Engkau dengan melakukan berbagai hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, tanam baik dalam hati dan kehidupan kami dan layakkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga mata kami melihat, mata hati kami juga melihat betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang boleh menikmati persekutuan hari ini di Jemaat Rantepao, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, yang mendengarkan melalui radio dan juga di YouTube. Tuhan kiranya memberkati ketika boleh mengikuti ibadah saat ini, memberkati dalam segala hidup yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, memberkati dalam kehidupan rumah tangga, memberkati dalam kehidupan pekerjaan, memberkati dalam kehidupan setiap saat. Tuhan, izinkan kami untuk kemudian sungguh-sungguh menikmati kehidupan rumah tangga kami dalam kasih sayang-Mu. Sehingga kami bangga ya Tuhan ketika kami hadir dalam rumah tangga kami, karena kami sebagai suami sungguh-sungguh menempatkan diri kami sebagai suami yang bertanggung jawab. Kami sebagai istri menempatkan diri kami sebagai istri yang bertanggung jawab. Kami sebagai orang tua menempatkan diri kami sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Sebagai anak-anak sungguh-sungguh menghargai dan mencintai orang tua kami apapun keberadaan kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Khususnya di minggu ini pembukaan Pekan Pemuda. Tuhan kiranya memberkati anak-anak muda kami Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa hari ini. Mereka adalah orang-orang luar biasa pada masa depan. Dan karena itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, anak-anak muda Tuhan, yang ada dalam persekutuan PPGT. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala penataan kehidupan mereka. Sehingga anak-anak muda kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka kuat dalam iman. Dan mereka memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan untuk kemudian menyongsong masa depan mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan bagi pengurus PPGT yang ada di pusat, di wilayah, juga yang ada di klasis dan yang ada di jemaat. Tuhan kiranya memberkati dan membanggakan mereka dengan peran mereka itu, sehingga mereka tidak hanya bangga karena ada nama mereka dicatatkan dalam lembaran-lembaran SK, tapi mereka bangga karena mereka mencintai pekerjaan dan pelayanan itu. Bangga karena mereka sungguh-sungguh menjalankan peran-peran mereka untuk kemudian mengantarkan
anak-anak muda Tuhan untuk mengenal Engkau, memiliki karakter yang luar biasa. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, kami sebagai orang tua, dalam berbagai kehidupan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berkati kami, sehingga kami sungguh menghadirkan diri bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak muda kami sungguh-sungguh bangga memiliki orang tua yang tidak hanya berbicara, tapi memberikan ruang dan kesempatan yang luar biasa untuk kemudian berkreasi dalam hidup ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, bagi majelis gereja yang ada di Jemaat Rantepau, hamba Tuhan, pendeta, penatua dan diaken, Tuhan kiranya memberkati mereka untuk terus mengangkat pelayanan dengan baik dalam segala kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga ketika mereka melayani, mereka bukan hanya melayani sebagai bagian dari rutinitas dalam pelayanan mereka, tapi mereka bangga karena mereka dipilih Tuhan untuk kemudian terus mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat di tempat ini, sehingga di pundak mereka, dalam kehidupan mereka, jemaat ini terus terbangun fisik dan juga bagaimana persekutuan semakin indah di jemaat ini. Kami sebagai gereja terus menjadi teladan, menjadi contoh bagi seluruh warga jemaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di sini, Tuhan kiranya memberkati. Mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan, mereka yang sakit Tuhan pulihkan, mereka yang bergumul karena ekonomi Tuhan kuatkan, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Kami yakin dan percaya ketika kami berseru di dalam kuasa-Mu, maka kami dimungkinkan untuk kemudian keluar dari berbagai tekanan hidup, dan kami akan kemudian melihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sidang sinode Gereja Toraja yang ke-25 boleh berjalan dengan baik. Terima kasih atas kasih-Mu bagi panitia pengarah, sinode, dan semua orang yang kemudian mengambil bagian. Tuhan telah menyatakan kuasa-Mu yang terpilih di berbagai lembaga. Tuhan kiranya memberkati, dan sungguh-sungguh ke depan mereka menjalankan pelayanan dengan baik. Jika ada hal-hal yang tak berkenan sepanjang sidang sinode, kami belajar untuk bertobat, kami belajar untuk kemudian mengakui, kami belajar untuk saling mengampuni, sehingga tidak ada beban dalam hidup ini, tidak ada penyakit-penyakit rohani dalam kehidupan kami. Kami tersenyum tapi hati kami sungguh-sungguh mendendam, kami kemudian berbicara tapi hati kami penuh kebencian. Ajar kami Tuhan untuk saling mengampuni, karena Tuhan mengajar kami untuk mengampuni satu dengan yang lain, sehingga dalam perjalanan kami selalu ada sukacita, bukan sukacita yang dipaksakan, tapi sukacita yang keluar dari hati kami. Bahkan dalam kehidupan kami semuanya Tuhan, ajar kami untuk saling mengampuni, ajar kami untuk kemudian saling menyayangi dalam hidup ini. Dalam rumah tangga kami, dalam jemaat kami belajar untuk kemudian saling mengasihi dengan penuh ketulusan hati, karena kami percaya firman-Mu, di mana ada kasih ke sana Tuhan memberitakan berkat, dan kami rindu bukan hanya berkat materi yang Tuhan anugerahkan bagi kami, tapi berkat sukacita jauh lebih penting daripada berkat-berkat materi. Sukacita menjadi bagian kehidupan pribadi kami, sukacita menjadi bagian kehidupan rumah tangga kami. Kami mengindahkan kehidupan kami dengan sukacita yang lahir dari ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami, pekan yang kami akan jalani, Tuhan berkati kami. Ketika kami melangkahkan kaki di minggu ini, biarlah kami sungguh melangkahkan kaki dalam penuh keyakinan Tuhan mengasihi kami, sehingga tidak ada yang kami lakukan dengan keterpaksaan. Kami lakukan semuanya dengan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Bapa di surga, terima kasih semua yang mengambil bagian hari ini, baik majelis gereja, anak-anak muda Tuhan yang luar biasa. Tuhan kiranya memberkati, banggakan mereka dengan pelayanan yang mereka lakukan hari ini, bahwa mereka telah mengambil bagian untuk melayani umat Tuhan, sehingga mereka terus berkarya dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka terus mengembangkan diri menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, karena mereka melayani dalam segala ketulusan hati. Terima kasih Tuhan atas semua yang boleh kami berikan, persembahan bahkan kehidupan kami, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami terus belajar untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan semakin dimuliakan dalam segala hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami,
Ini sukacita kami, ini kehidupan kami Tuhan. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Dengarkan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Hati yang bersih, muka berseri. Yang bersih, muka berseri, mencerminkan jiwa yang sembuh. Pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu, dan tetaplah percaya kepada Tuhan, supaya kamu dapat melihat kemuliaan-Nya. Arahkan hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita atas Pekan Pemuda saat ini, kita nyanyikan Aku Seorang Pemuda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.